Mitos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Pada masyarakat umum, mitos lebih dikenal sebagai suatu kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga tidak sedikit masyarakat yang menilainya sebagai kebenaran. Di Indonesia sendiri, kendati terdengar aneh dan seringkali tak masuk akal, banyak sekali mitos yang berkembang dan dipercaya benar adanya. Sehingga sampai saat ini, masih saja ada masyarakat yang mengikuti aturannya dan menjauhi larangannya. Padahal, mitos itu sendiri sebenarnya belum tentu fakta dan setiap mitos yang tersiar dapat dijelaskan baik dengan nalar. Nah, berikut ini merupakan 5 mitos yang terkenal di negara plus 62 sekaligus penjelasannya. Menggunting kuku di malam hari. Guys, pernahkah kalian ditegur saat hendak menggunting kuku di malam hari? Atau mendengar larangan bahwa menggunting kuku di malam hari tidak baik hukumnya? Konon, menggunting kuku di malam hari adalah pamali dan bisa berakibat fatal loh. Mulai dari menyebabkan kita pendek umur, kehilangan orang terdekat, hingga dapat mengundang makhluk halus. Masa sih? Seriusan? Jelas ini hanya mitos belaka ya guys. Seperti diketahui, penerangan zaman dulu berbeda dengan sekarang. Orang-orang zaman dulu belum mengenal listrik. Paling banter menggunakan lampu meja dengan bahan bakar minyak tanah. Dan jelas sekali, sinar yang dihasilkan tidak seterang bola lampu yang kita kenal saat ini. Itu mengapa para orang tua zaman dulu melarang anak-anak yang menggunting kuku di malam hari. Karena salah-salah bisa melukai kulit di sekitarnya. Kendati hanya mitos, untuk alasan keamanan, lebih baik tetap menggunting kuku pada pagi atau siang hari ya guys. Anak gadis duduk di pintu. Anak gadis duduk di pintu bisa sulit dapat jodoh. Bagaimana bisa? Mitos ini lebih kepada mengajarkan seorang gadis untuk berperilaku sopan ya guys. Karena duduk di pintu dinilai kurang sopan. Tidak hanya bagi seorang gadis, larangan ini sebenarnya berlaku bagi siapa saja. Mengapa demikian? Pasalnya, duduk di pintu bisa menghalangi orang keluar atau masuk ruangan. Bisa kesel kan kalau ada orang yang menghalangi di pintu? Bersiul di malam hari. Benarkah bersiul pada malam hari dapat mengundang setan? Walaupun tidak bisa dibuktikan adanya kehadiran setan setelah bersiul, faktanya masih banyak yang percaya akan mitos ini guys. Padahal, tidak jauh dari alasan kemunculan mitos lainnya, mitos ini juga berhubungan dengan norma kesopanan. Di mana, bersiul pada malam hari bisa mengganggu orang lain yang sedang beristirahat atau bersembahyang. Terutama di daerah pedesaan yang saat malam tiba akan begitu sepi. Sehingga, suara siulan akan nyaring sekali terdengar. Inilah mengapa bersiul di malam hari tidak diperkenankan ya guys. Menyapu tidak bersih. Zaman boleh saja berganti, tapi mitos yang satu ini masih dipercaya hingga kini. Benar bukan? Mitos ini berbunyi, jika anak gadis menyapu lantai tidak bersih, konon akan mendapatkan suami yang berewokan. Berewokan yang seperti apa dulu nih? Kalau berewokannya seperti Reza Rahadian, Zayn Malik, atau Keanu Reeves, mending sengaja nggak disapuin gak sih itu lantai? Namun, mengapa mitos ini masih dipercaya hingga kini? Hal ini lantaran orang tua zaman dulu melabeli laki-laki brewok sebagai laki-laki yang tidak baik. Laki-laki brewok lebih tampak tidak merawat diri dengan baik. Mitos ini juga bertujuan untuk mendidik para gadis agar senantiasa melakukan pekerjaannya dengan benar dan tidak tergesa-gesa. Siapa sih yang ingin punya suami jahat dan tidak bisa merawat diri? Duduk di atas bantal bisa menyebabkan bisul. Pernahkah kalian mendengar mitos satu ini guys? Ada korelasi apakah antara bantal dan bisul? Mitos ini ada untuk menyadarkan seseorang tentang fungsi barang itu sendiri guys. Contohnya saja bantal. Duduk di atas bantal juga dinilai kurang sopan karena pada umumnya bantal difungsikan untuk kepala, bukan bagian tubuh lain seperti kaki misalnya. Kalau diduduki atau terinjak, bantal bisa menjadi kotor. Secara tidak langsung, dapat menyebabkan kepala menjadi kotor dan tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan timbulnya jerawat jika sarung bantal tidak diganti setelahnya. Nah, ini dilihat dari sisi medis ya guys. Itu tadi 5 mitos yang berkembang dan amat terkenal di sekitar kita. Masih banyak lagi mitos-mitos lainnya yang terkenal di Indonesia. Komen di bawah ya mitos apa saja yang terkenal di daerahmu. Bye-bye.